Motivasi adalah yang membuatmu memulai. Kebiasaan adalah yang membuatmu terus maju. Kebanyakan orang berpikir masalah besar butuh solusi rumit. Padahal, seringkali yang bikin hidup berantakan adalah hal-hal berat yang sebenarnya kecil. Disinilah muncul konsep sederhana tapi powerful. Aturan 2 menit. Prinsipnya, kalau sebuah tugas bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, lakukan sekarang juga. Mungkin terdengar remeh, tapi kebiasaan kecil ini mampu menghancurkan gunung penundaan yang sering kita bangun sendiri. Kita akan membahas 7 aturan 2 menit yang bisa kamu terapkan di berbagai sisi hidup, dari pekerjaan, kebiasaan, hingga mentalitas. Jika dipraktikkan konsisten, aturan ini bukan cuma membereskan 90% masalah kecil, tapi juga membuka jalan untuk fokus pada hal-hal besar yang benar-benar penting. 1-2 menit memulai. Saat kamu melihat tugas besar di depan mata dan rasanya berat sekali untuk mengangkat tangan, bilang saja pada dirimu, aku hanya akan melakukan ini selama 2 menit saja. Ini trik inersia fisika dalam psikologi kebiasaan. Benda yang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak cenderung tetap bergerak. Otakmu cenderung menolak energi yang dibutuhkan untuk transisi dari keadaan diam ke keadaan bergerak. Dengan menetapkan batas 2 menit, kamu menurunkan ambang batas mental untuk memulai. Setelah kamu bergerak selama 120 detik, kemungkinan besar kamu akan mengalami momentum dan merasa jauh lebih mudah untuk melanjutkan, sebab energi untuk berhenti dan memulai lagi terasa lebih besar daripada energi untuk terus bekerja. Ini adalah trik psikologi yang kuat. Mau olahraga? Aku hanya akan melakukan pemanasan 2 menit. Mau nulis laporan? Aku hanya akan buka dokumen dan tulis 2 kalimat pertama. Mau bersih-bersih? Aku hanya akan cuci piring yang ada di wastafel selama 2 menit. 2 menit merencanakan. Kadang, rencana yang terlalu besar itu menakutkan, kan? Jangan. Pecahlah tujuan besarmu menjadi aksi-aksi kecil yang bisa kamu lakukan dalam 2 menit atau kurang. Ini trik hasil instan. Otakmu suka banget hadiah yaitu dopamin. Kalau tujuannya terlalu jauh, otakmu nggak dapat hadiah apa-apa di awal. Dengan memecahnya menjadi langkah 2 menit. Setiap kali kamu menyelesaikan langkah kecil, otakmu langsung dapat hadiah kecil. Ini seperti mengisi ulang baterai motivasi kamu sedikit demi sedikit, dan membuatmu ketagihan untuk lanjut ke langkah berikutnya. Misalnya, jika tujuanmu adalah bikin bisnis online, langkah 2 menitnya cukup, buka marketplace dan lihat 1 produk kompetitor. Jika kamu mau, baca buku 300 halaman, cukup, baca 1 halaman saja. 2 menit mengatur. Aku tahu, lingkungan yang berantakan itu bisa bikin stres dan kurang produktif. Lingkungan yang tertata rapi memberi sinyal pada otakmu bahwa semuanya terkendali, dan itu akan memudahkanmu untuk memulai tugas yang lebih penting. Ini trik kontrol. Ketika lingkunganmu berantakan, otakmu terus-terusan bekerja di latar belakang. Namanya cognitive load. Rasanya tidak nyaman dan tidak aman. Dengan membereskan 1 hal saja selama 2 menit, kamu mengirim sinyal ke otakmu, semua terkendali. Ini mengurangi kecemasan dan mengosongkan sedikit ruang di kepalamu, sehingga kamu lebih fokus saat mulai bekerja. Kalau kamu merasa stuck karena kekacauan, luangkan 2 menit untuk membereskan 1 hal saja. Meja kerjamu berantakan? Aku akan rapikan hanya area keyboard dan mouseku selama 2 menit. HP kamu kebanyakan notifikasi? Aku akan masuk ke settings dan matikan notifikasi untuk 1 aplikasi yang paling mengganggu. 2 menit komitmen. Ini adalah seni negosiasi dengan diri sendiri. Sebelum kamu menyerah pada godaan untuk menunda, misalnya ingin segera buka media sosial, buat komitmen mini dulu. Bilang, oke, sebelum aku ambil HP untuk main game, aku akan kerjakan tugas pokok ini dulu selama 2 menit. Setelah itu baru main. Atau, sebelum nonton Netflix, aku akan urus 1 email penting yang paling cepat diselesaikan dalam 2 menit. Ini trik negosiasi diri. Kamu sedang merundingkan jadwal dengan dirimu yang ingin senang-senang. Karena hadiahnya sudah pasti akan kamu dapatkan, kamu jadi rela menunda sebentar untuk bekerja 2 menit. Dan seringnya, begitu kamu sudah bekerja 2 menit,
Ingat lagi soal inersia, keinginan untuk main game itu akan menghilang atau berkurang drastis. Seringkali, setelah 2 menit berlalu, godaan itu jadi berkurang dan kamu akan memilih untuk terus menyelesaikan tugasmu. Sungguh keren. 5-2 menit refleksi. Ketika kamu merasa mandek atau tidak produktif, aku sarankan kamu untuk menghentikan semuanya selama 2 menit dan ajukan pertanyaan reflektif pada dirimu sendiri. Ini seperti tombol reset cepat. Tanyakan, apa satu hal yang bisa aku lakukan sekarang yang akan membuat hari ini terasa berhasil? Atau, apa penghalang terbesar yang sedang aku hadapi? Bisakah aku menghancurkannya dalam 2 menit? Ini menghentikan autopilot dan membawamu kembali ke keadaan sadar dan sengaja. Ini trik kesadaran. Ketika kamu panik atau bingung, otakmu sering berjalan di mode autopilot yang tidak efektif. Reset 2 menit ini memaksa otakmu berhenti, mengambil napas, dan berpikir secara sengaja. Kamu langsung mengarahkan fokus dari masalah yang besar ke solusi kecil yang bisa kamu lakukan saat itu juga. 6-2 menit aktivitas baru. Membangun kebiasaan baru bisa jadi gampang kalau kamu tahu triknya. Tempelkan dia pada rutinitas yang sudah ada, disebut juga habit stacking. Buat kebiasaan itu selama 2 menit, dan tempelkan. Contoh, setelah aku selesai minum kopi pagi, aku akan melakukan 1 set push-up. Atau, setelah aku duduk di meja kerja, aku akan buka to-do list dan tandai 1 prioritas. Rutinitas lama menjadi pemicu yang sangat kuat, dan durasi 2 menit membuatnya hampir mustahil untuk kamu tolak. Ini trik pemicu otomatis. Otakmu suka efisiensi. Kebiasaan lama seperti minum kopi sudah punya pemicu yang kuat. Dengan menempelkan kebiasaan 2 menit yang baru tepat setelahnya, kamu meminjam kekuatan pemicu itu. Kamu tidak perlu ingat-ingat lagi, karena minum kopi secara otomatis akan memicu aksi 2 menit berikutnya. 7-2 menit reset fokus. Terakhir, ketika kamu merasa perhatianmu terpecah, stres, atau mulai menunda lagi, lakukan reset 2 menit. Pasang timer 2 menit. Kamu bisa tutup mata, tarik napas dalam-dalam, dan fokus hanya pada pernapasanmu. Atau, berdiri dan regangkan badan selama 2 menit. Atau, minum segelas air putih perlahan. Ini adalah interupsi strategis yang memberi jarak antara kamu dan rasa panik atau penundaan, dan mengizinkan kamu untuk memulai ulang dengan pikiran yang jauh lebih jernih. Ini trik pengendalian stres. Perasaan panik itu dipicu oleh hormon stres. Tindakan sadar seperti bernapas dalam-dalam akan mengaktifkan sistem saraf tenangmu dan menekan hormon stres. Ini adalah jeda yang sengaja kamu ambil, yang memberimu kesempatan untuk memulai ulang tanpa membawa beban pikiran yang rusuh tadi. Aturan 2 menit adalah trik psikologis ampuh untuk mengalahkan penundaan, sebab intinya adalah menipu otak agar melewati rintangan mental terberat, yaitu memulai. Alih-alih merasa terbebani oleh tugas besar, kamu hanya berjanji pada diri sendiri untuk melakukan aksi termudah selama 120 detik. Misalnya, hanya membuka dokumen atau memakai sepatu lari, sehingga energi untuk memulai menjadi 0. Begitu kamu bergerak, hukum inersia bekerja, menciptakan momentum yang sering membuatmu melanjutkan pekerjaan lebih dari 2 menit. Sementara penyelesaian tugas-tugas kecil yang hanya butuh 2 menit akan mengurangi beban kognitif sehingga pikiranmu lebih tenang untuk menghadapi tugas yang lebih besar.